Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, apa kabarnya? Amang Inang, remaja Naposo Pulung, kita bertemu kembali di minggu yang baru ini. Kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita membaca ayat ini atau renungan harian pada hari ini Bapak Ibu, mungkin dalam pikiran kita apa ya kira-kira maksud daripada firman Tuhan ini? Mengapa dikatakan di sana, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Mengapa pemberitaan Injil menjadi suatu kebodohan? Ini menjadi suatu pertanyaan pada setiap orang yang membaca 1 Korintus 1 ayat 21 ini. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, salib berarti pembalikan nilai-nilai dan pemikiran manusia. Ketika kita melihat salib Bapak Ibu serta saudara-saudariku, di dalam salib itu ada pembalikan nilai-nilai dan pemikiran manusia yang membuktikan bahwa hikmat kita tidak lebih sekedar daripada kebodohan. Jadi ketika manusia menganggap salib adalah kutuk, itu merupakan nilai ketika mereka meyakini, ketika mereka yang menyalibkan Yesus, Yesus itu adalah orang yang bersalah dan yang melakukan banyak dosa sehingga disalibkan, tetapi melalui salib itu pembalikan nilai-nilai terjadi. Apa yang bodoh menurut manusia di dalam pemberitaan Injil itu adalah merupakan hikmat Allah. Mengapa Bapak Ibu? Karena di dalam salib itu Allah mengubah kutuk menjadi berkat. Hal yang ditakuti dan yang tidak dipertimbangkan oleh manusia dipakai oleh Allah untuk dapat menunjukkan kemahakuasaannya. Membuktikan bahwa hikmat kita tidak lebih daripada sekedar kebodohan. Ketika kita menganggap kita adalah orang yang berhikmat, ketika kita menganggap kita adalah orang yang cerdas, orang yang berpendidikan, orang yang mengetahui segala-galanya, jikalau dibandingkan dengan salib itu, semuanya adalah kebodohan. Hikmat Allah bukan hanya pengetahuannya yang sempurna. Dunia tidak mengenal Allah. Ini yang membuat atau menjadikan pemberitaan Injil itu bagi orang yang berhikmat, yang menganggap dirinya memakai hikmat manusia, yang menganggap pemberitaan Injil itu adalah kebodohan. Manusia atau dunia tidak mengenal Allah. Itu penyebabnya Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Sebuah hikmat yang tersembunyi sudah menjadi rencana rahasia yang disempurnakan di dalam salib itu sendiri. Maka tidak ada yang dapat menandingi hikmat yang daripada Allah. Sekalipun manusia menganggap dirinya berhikmat, tetapi hikmat daripada Allah adalah yang sempurna Bapak Ibu. Dalam bahasa Batak dikatakan, ay menghutun habisuhoni debata dang ditadaportibio debata. Karena dunia ini tidak mengenal Allah, maka pemberitaan Injil itu menjadi seolah-olah pembodohan. Maka kepada kita yang telah menerima dan mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib itu, maka mari kita Bapak Ibu serta saudara-saudariku memakai hikmat Allah. Jadi sekalipun dunia ini menganggap kita bodoh, dunia ini menganggap kita tidak memiliki masa depan atau seolah-olah melakukan hal yang sia-sia, biarkanlah itu dalam pemikiran manusia, tetapi kita diselamatkan dengan tetap percaya kepada Yesus Kristus Bapak Ibu. Kita diarahkan dan dihimbau oleh firman Tuhan ini Bapak Ibu, supaya kita tetap berpegang teguh kepada pemberitaan firman Tuhan itu, meyakini bahwasanya hanya di dalam Yesus Kristus saja ada keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu,
remaja Apostol Bulung saat ini tetaplah tinggal di dalam pemberitaan Injil itu. Tetaplah meyakini bahwasanya Yesus Kristus telah mengerjakan keselamatan kita dalam salib. Dia telah disalibkan dan menjadikan Dia menjadi penyelamat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, tetap yakin dan percaya kepada kuasa Allah. Hidupmu pasti akan mengalami perubahan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang telah memberikan kami pengetahuan bahwasanya segala hikmat yang daripada Allah itulah yang harus kami pegang dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan kami senantiasa hidup di dalam pemberitaan Injil-Mu dan kami mengakui bahwasanya Engkau adalah Allah kami yang dahsyat yang merupakan memberikan kami hikmat yang daripada Allah. Ajari kami memahami tentang pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biar kami semakin dilayakkan untuk dapat tinggal di dalam firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.